Alhamdulillahnya tuh. Kalau rasanya sih bangga, tegang, puas, dan saya sangat percaya kepada talent-talent saya yang luar biasa. Jadi memang mereka bermain luar biasa. Mereka yang membantu saya bisa menggapai mimpi dan cita-cita saya. Terima kasih kepada ini makhluk-makhluk ini nih. Lovely. Mereka yang luar biasa. Karena it's in my blood. Tetap ya. Pertama karena mama saya Ibu Dewi itu adalah seorang model juga, dan dia juga punya sahabat-sahabat yang desainer, dan memang keluarga saya kebetulan memang jiwa nasionalismenya tinggi. Jadi memang kita mau mengangkat Indonesia di mata mancanegara itu lebih baik, dan apa itu terutama fashion ya, karena fashion Indonesia itu ternyata di luar negeri sangat dihargai. Buktinya aja batik diambil oleh negara tetangga kan, diakui ya, kurang ajar. Sorry. Jadi karena ternyata di luar negeri itu karya anak bangsa itu sangat dihargai dan value-nya sangat tinggi. Jadi memang itu yang kita angkat supaya generasi nanti di bawah kita jangan melupakan itu, tapi harus melanjutkan dan melestarikannya. Kalau presentasinya sangat tinggi ya, karena pertama ada dari brandnya dia sendiri pun ikut di sini, dari Gama dan di sana itu dari Gaya Nadine, dan juga banyak juga dari desainer-desainer yang dibantu oleh Nadine sama Dina, Dovina, Avan, dan networking dari desainer pun juga ada beberapa yang muda-muda dari Nadine, dan dia fully support. Oh, banyak tantangannya menghadapi pemain-pemain yang luar biasa energinya. Itu tantangannya sebenarnya lebih kepada karena saya nggak ada background sekolah film, saya semua belajar otodidak, tapi jadi saya banyak diskusi dengan semua sutradara, talent, saya diskusi, dan mereka semua sangat membantu saya dalam diskusi dari pendalaman karakter, terus teknis, semua saya dibantu, dan alhamdulillah semua guru sama case-nya buat saya seperti keluarga. Mereka semua support saya total 100%. Kasih the tim ya, dan memang kita memilih case-nya benda-benda ketiban jadi mana yang cocok, dan memang kita percaya karakter yang akan menjadi pemainnya, dan ternyata memang seperti yang saya inginkan, semuanya sesuai seperti yang saya inginkan. Saya pengen Franco sebagai Bagas, saya pengen Jihan sebagai Nare, saya pengen Derby sebagai Aska, pengen Asmara sebagai Luni. Itu semua tiba-tiba dia satukan oleh Tuhan. Susah itu dong pertanyaannya. Jebak. Iya, dua-duanya susah, dua-duanya punya bobot yang berbeda, beban yang berbeda. Oke, silakan ditanya. Yang mana ini? Gue grogi. Ketawa-tawa sih pasti ya, karena kita berdua pasti ketawa-tawa. Maksudnya karena kita sama juga udah lama banget, dan emang dari awal Dimas dari dulu udah cerita memang dia kita berdua dari dulu selalu salah satu kita jadi saudara gitu. Dan dari awal Dimas udah bilang, ini gue udah mau jalan nih, dia aku pengen main, mau banget. Gue bilang, gue pasti harus, kalau lu nggak manggil gue yang marah, gue bilang. Dan emang datengin ke lokasi gitu. Dan emang Dimas waktu itu langsung jemput aku, bener jemput, ayo lo ke kantor, gue dijemput, kita pergi ke kantor gitu ya. Dan yang pasti gue bangga banget sama Dimas. Dia berhasil banget ngedirect film ini OTD, dan dia berhasil banget ngedirect kita sebagai pemain, dan gue sebagai sahabat. Dia memang banyak bercanda pasti, tapi pada saat kita udah masuk set, gue bener ngeliat Dimas sebagai seorang yang berbeda, dan Dimas benar-benar begitu di set dia udah jadi sutradara, bukan kita kalau biasa tawaran bercanda-bercanda aja gitu. Saat dia serius dia bisa banget serius, dan bisa sangat fokus sama apa yang lagi dikerjain, dan ya itu yang gue bilang, gue beruntung banget akhirnya bisa ngerasain di direct sama Dimas, dan gue bangga banget. Seneng kok, intinya Seneng banget kok. Karena pemainnya juga semuanya kalem-kalem banget kayak gue. Ya, kalau sampai gue dihujat, gue bangga, berarti gue berhasil memainkan karakter Aska. Dan ya gue berharap dihujat. Iya benar. Sebenarnya itu achievement ya. Iya, kalau misalnya sampai gini, kayak gue bilang tadi di dalam, sebenarnya serunya sebagai seorang aktor, kita bisa mencoba berbagai macam karakter berbeda-beda. Kebetulan gue beruntung sekali, gue dapet karakter yang bisa dibilang green flag sebelumnya, terus di OTT ini gue dapat dipercayakan karakter yang red flag. Dibilang red flag enggak, karena gue tetap baik hati gue sebenarnya, cuma emang ajaib aja nih orang gitu. Dan dia kan tetap bertanggung jawab sebagai laki-laki. Iya. Gitu. Dan ya gue berharap tolong jangan di spoiler. Jadi lu nge-spoiler film lu sendiri dong. Tolong ya.
Jadi ya gue berharap di sini gue berhasil memainkan karakter Aska dan mudah-mudahan ya itu ya yang dihujat karakternya bukan guanya gitu mudah-mudahan. Gue nggak anggap ya gue nggak anggap ini sebagai pressure, ini justru tantangan yang gue sangat nikmatin gitu dari prosesnya, dari kita start preps, dari pertama aku masuk ke dalam proses reading dan persiapan gitu itu karena berbeda sekali, karakter yang aku mainkan gue sangat berbeda dan aku tahu aku bekerja sama dengan keluarga sendiri, Dimas dan Mama Deli gitu yang udah kayak mamaku sendiri juga, jadi kayak aku dari awal udah tahu ini akan sangat menyenangkan gitu. Jadi sampai kita di sana pun karena kita udah dekat sama teman-teman cast dan lain dan teman-teman kru, sampai sana kita ya udah kayak keluarga dan secara syuting juga fun banget biarpun kita lagi dingin banget di sana tapi kayak everyday happy aja, kita happy jalan-jalan aja kita kerja, apalagi nemenin dia nih jalan-jalan nggak bisa ditinggal. Orang sana, jadi dia yang tahu jalan. Nggak bisa ditinggal ini. Kalau ditinggal dikit hilang nggak tahu kemana. Emang kayak Dimas bilang fashion is in my blood. Terima kasih Kak. Sebenarnya kalau diet itu nggak yang terlalu ekstrim, tapi mumpung karena saat itu berat aku itu ada di berat ideal 55 dan untuk menuju 52 itu walaupun cuma 4 kilo ya, tapi atau enggak cuma 3 kilo deh, tapi itu lumayan berat karena itu sudah di bawah berat badan ideal aku gitu. Mau nggak mau itu harus kalori defisit sama dibarengin olahraga gitu. Jadi emang gula terus unnecessary kalori itu semua di cut off. Paling banyak sih kardio, soalnya untuk membantu ngebakar lemak. Kalau dari Dimas sih nggak ada ya, cuman maksudnya kalau aku makan normal seperti biasa aja. Kamu makan normal juga dikit sih kan? Apalagi kita kan waktu syuting kan kita di luar negeri ya dan dingin banget, jadi kita tetap harus menjaga gimana caranya biar bisa nggak sakit. Ya sebetulnya aku juga menanti project-project lain di lain genre ya, maksudnya aku ngerjain banyak genre lain tapi kebetulan yang memang dicintai atau dikenal atau box office itu lebih banyak ke horor. Cuman ya aku sebagai aktor seneng banget kalau dapet tawaran-tawaran yang di luar dari zona nyaman, atau aku juga nggak mau stuck typecast di horor gitu. Jadi makanya seneng banget waktu Dimas nawarin dan ada kesinambungan background dengan kuliah aku, jadi kayak rasanya nostalgia lagi. Dan di sini aku suka banget sih karakternya Luni, kayak ya kita tahu lah pasti ada perempuan tipe ini di setiap pertemanan. Kebetulan enggak, karena kayak ya aku kerja sesuai porsinya aja sih. Kalau memang mesti masuk ke ranah horor ya kita keluarin core-core yang diperlukan untuk horor. Nah karena aku juga belum banyak kesempatan main di drama atau romcom, jadi aku juga masih mencari kayak gimana sih acting yang harus diperlukan untuk genre-genre seperti itu. Ya emang suara aku seperti itu, jadi kadang-kadang untuk karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter suara seperti itu ya mesti dicari tone suaranya. Kayaknya emang suaranya garing ya, crispy. Birmingham nih pasti nih banyak fun ya. Kayaknya Tim Jakarta. Kita tim Jakarta. yang paling kita ingat, kita kan syutingnya tuh sebetulnya kayak baru selesai winter ya, tapi bajunya emang arahnya lebih ke summer gitu ya. Iya. Dan maksudnya cuaca UK kan kadang panas, kadang hujan, kadang angin, itu sih yang Iya, challenging. Kita enggak Jakarta doang sih, Bogor. Ada Ria, Sarjito, terus ada gambaran kayak di Malang juga tuh. Ya, dan kita juga belajar teknik sendiri, gimana kita belajar teknik, gimana membatik. Natural dyeing, jadi ada pewarna alami. Jadi apa yang bisa diangkat di film ini tuh kayak kurang lebih tercapainya oleh Nara melalui film kita ketika di Jakarta sih. Benar-benar belajar satu-satu. Kita juga ngulik gimana Nara perasaannya selama di sana. Jadi kita pulang sebagai teman kecil dari kecilnya ada untuk dia. Ini aku first debut film. Senang udah pasti, puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan, kepada doa orang tua udah pasti, dan juga kepada teman-teman dan Bang Dimas juga yang sudah mau untuk memilih sebagai Aldo untuk menjadi Nick, yang dimana itu juga jauh banget dari karakter Aldo sebenarnya, tapi seru juga karena pasti di tongkrongan ada teman-teman yang seperti macam Nick ini, tapi ya udah pelajarannya serunya adalah observasi langsung, kita liatin gimana rambut halu-halunya, cara duduknya, lentik-lentiknya sampai nggak potong kuku biar memenuhi karakter Nick di malam